Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya luar biasa semangat dalam hari ini. Tentu senang sekali rasanya saya Stefani Imelda dapat menyapa pemirsa dalam spesial podcast bersama Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Berbicara soal air, kita mengerti bahwa layaknya air yang selalu siap memberikan manfaat, begitupun Stefani juga siap menemani Anda di waktu rehat. Rehat bersama podcast Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, hari ini ada suatu topik yang luar biasa yang akan kita bahas bersama pakar-pakar dan juga narasumber spesial yang telah dihadirkan. Dan hari ini kita akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita akan berdiskusi bersama terkait topik itu. Yang pertama kami sapa dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Mulyono selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Malam Mbak Stefani, pemirsa Jawa Timur, JTV, malam ini kita podcast di JTV. Saksikan se-Jawa Timur. Salam dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi, sehat selalu. Jangan lupa 3A. Terima kasih. Oke, 3A. 3A ini masih apa ya kepanjangannya? Agung. Oh, A3 ya? Siap. Terima kasih semangat 3A ya pemirsa. Terima kasih beliau dari Demokrat Dapil Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Oke, selanjutnya kita beralih, kita akan menyapa Bapak Haji Muhammad Azhari SPD selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem Dapil Madura. Silakan Bapak. Terima kasih Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi warga Madura dapil saya dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Tentu salam sehat semuanya untuk Provinsi Jawa Timur. Podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Azhari. Ini juga pakai 3A Pak? Enggak. Oh enggak juga ya. Aku 3S. Oh 3S. Baik. Kita beralih, kita akan menyapa yang selanjutnya adalah Dr. Haji Kuswanto SHMH. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Demokrat Dapil Mojokerto, Jombang. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan masyarakat Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Oh, saya kira masih ada terusannya Pak. Cukup. Saya menunggu. Terusannya nanti. Dekan hati saya, Iya. gitu. Karena sampean nggak ngelihat saya itu, jadi nggak tahu. Harusnya saya lihat begini ya Pak ya, biar dilanjutkan. Lihat Pak Sari terus sampean. Hari ini penuh penasaran ya, ada yang dipotong-potong sama bapak-bapaknya ya. Jadi kalau yang penasaran harus dengar dari awal hingga akhir pemirsa. Terima kasih Pak Kuswanto sudah menyapa pemirsa. Selanjutnya kita beralih untuk menyapa Bapak Satip MSI dari Gerindra Dapil Jember Lumajang. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Jawa Timur bangkit terus melaju. Bangkit terus melaju. Luar biasa semangat dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan menyapa yang selanjutnya adalah Bapak Mas Duki SPDI dari PKB Dapil Mojokerto Jombang. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Mas Duki untuk menyapa pemirsa yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh masyarakat Jawa Timur. Tetap semangat. Dalam hal ini kita melakukan podcast untuk persiapan kita dalam hal musim hujan di Jawa Timur. Semoga masyarakat Jawa Timur selalu sehat dan terhindari dari banjir yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Mbak Stefani. Terima kasih Bapak Mas Duki ya. Semoga kita terhindar dari banjir. Nah selanjutnya dihadirkan juga praktisi sumber daya air. Dengan hormat kami ucapkan selamat datang kepada Pak Ruse Rante Pademe SHMH. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kami sangat berterima kasih boleh diundang untuk kedua kalinya ke sini. Kapan bersama dengan Kota Surabaya, sekarang bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mbak Pani.
Terima kasih Bapak. Ya, topik hari ini pemirsa sangat menarik, berbicara soal air dan juga menghindari adanya bencana banjir begitu di Jawa Timur, yaitu tentang bagaimana pengelolaan dan keefektivitasan sempadan dan pengamanan aset. Mungkin di sini pemirsa masih ada yang belum mengerti sepenuhnya tentang sempadan itu apa begitu ya. Makanya harus didengarkan dari awal hingga akhir pemirsa ya. Oke, kita akan memulai diskusi. Kita mengerti pemirsa bahwa sejumlah daerah di Jawa Timur sering dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. Tentu pemirsa banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya pemicunya adalah manusianya, apakah dapat mengendalikan dan mengamankan ruang-ruang di sekitar sungai dan saluran air yang biasa kita sebut sempadan. Dan hal ini tercantum juga dalam peraturan Menteri PUPR nomor 4 dan 14 tahun 2015. Seperti apa selengkapnya? Kita akan memulai diskusi dengan pertama pertanyaan akan saya lontarkan kepada Bapak Ruse Rante. Ini lebih akrabnya saya sapa Bapak Ruse, Bapak Rante? Siap, Pak Ruse saja. Bapak Ruse, ya beliau adalah praktisi sumber daya air. Kita mulai ya Bapak, yang ingin saya tanyakan, Bapak, mungkin pemirsa di sini masih banyak yang belum mengerti. Apa Pak yang dimaksud dengan sempadan dan mungkin ada berapa macam sempadan itu? Ya, sempadan itu adalah garis maya sungai yang dibatasi kiri kanan ya sungai. Kalau di dalamnya namanya palung sungai. Nah, sempadan itu ada berapa macam? Tergantung dari sungai dan di mana sungai itu berada. Ada sungai yang besar, ada sungai yang kecil. Ada sungai dalam perkotaan, ada di luar perkotaan. Itu masing-masing punya sempadan berbeda-beda. Kalau di dalam perkotaan diatur sesuai dengan kedalaman sungai. Kalau kedalaman sungai yang tidak bertanggul di bawah 3 meter, yang dalam perkotaan, garis sempadannya 10 meter. Kalau di atas 3 meter, garis sempadannya adalah 15 meter. Kalau bertanggul, diukur dari kaki tanggul luar, 3 meter dari kaki tanggul luar. Itu tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Namun kenyataannya di Jawa Timur, masih banyak kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya, atau usaha, atau tempat tinggal. Sehingga ini memang pelan-pelan ya kita harus bagaimana mengatasi ini. Tentu tidak bisa langsung serempak, tapi perlahan-lahan kita membenahi sedikit demi sedikit. Saya kira seperti itu. Oke, baik Bapak izin menanggapi, berarti sejauh ini di Jawa Timur ini masih ada beberapa masalah seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Ruse. Dan Bapak kalau boleh tahu sebenarnya ini ya, mengapa Bapak perlu ada sempadan sungai? Lalu manfaatnya apa bagi masyarakat Pak? Sempadan sungai itu kan banyak fungsinya. Salah satu adalah itu batas antara air dengan daratannya kan. Nah kalau misalnya itu sempadan misalnya sudah tidak mampu lagi, maka kita buat namanya tanggul. Tanggul itu sempadan yang kita tinggikan untuk supaya air tidak masuk ke permukiman warga. Nah kalau sempadan ini ditempati oleh orang lain atau kegiatan-kegiatan lain, kami tidak bisa masuk untuk OP sungai ya, untuk menormalisasi dan seterusnya. Alat kami tidak bisa masuk, sehingga perlu disterilkan, ada jalan masuk untuk melakukan normalisasi atau memelihara sungai itu sendiri. Itu fungsinya. Fungsinya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ruse. Silakan Bapak. Mumpung menyangkut SDA, jadi ini kan sudah akhir tahun, kemudian hujan mulai, dan bahkan prediksi nanti akan jadi banjir. Ya. Artinya di Jawa Timur keterkaitan dengan SDA ini, potretnya, problemnya apa, sehingga SDA bisa melakukan preventive action, bahkan corrective action jika terjadi banjir betulan. Karena ini kan woro-woronya akan jadi banjir. Ya, karena ini kan udah mau terlambat musimnya. Musimnya sudah bulan lalu, baru sekarang hujan.
dan memang sudah contoh di dapil saya Banyuwangi itu udah hampir setiap malam sore hujan gitu di atas jam 3. Jadi sampaikan atau gambarkan potret di Jawa Timur ini SDA, karena kita tahu mitra kita tuh alhamdulillah top. Di sub kemarin ada Transjatim, ya kan? Betul, Bapak. Kereta api, ya, kemudian rambut jalan, Wina Marga juga begitu, dijamin jalan provinsi halus semua, bahkan kalau komplain ada lubang, GPL, gak pakai lama, 2x24 jam selesai. Nah SDA ini, monggo dijelaskan tadi, ngomong dapat sumber ngomong, sehingga itu sebagai bahan diskusi kita. Betul. Terima kasih, Pak. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Kami sudah mulai dari awal sebelum musim hujan sudah berusaha untuk memperbaiki baik saluran maupun sungai-sungai. Banyak yang kami sudah lakukan normalisasi. Hampir semua sungai kami, termasuk saluran-saluran irigasi, kami sudah normalisasi. Namun perlu kita pahami bersama bahwa memang masyarakat kita ini masih belum memahami tentang karena salah satu sumber tentang banjir itu adalah dari manusianya. Betul, selain betul. faktor alam. Bayangkan kami di saluran dan sungai itu mengangkat bukan hanya sampah, tapi ada kasur, ada macam-macam di situ kami angkat. Dan ini terus menerus, kebetulan juga kami ada tenaga namanya TPUP, perubahan dari pusat, untuk itu yang hampir seluruh Jawa Timur kami ada, hampir seluruh saluran ada. Tapi ya itu tidak cukup, ya. Karena memang di hulunya juga perlu ada perbaikan ya. Kita tahu sendiri bahwa gundul sungai kita, gunung-gunung ini banyak yang sudah gundul, bahkan kemarin itu banyak yang terbakar kan. Betul. Nah, ini air kalau hujan ini langsung, kalau tidak diantisipasi di bawahnya akan sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Kadang-kadang kita lihat ya, tapi dampaknya lebih besar dari apa yang dihasilkan dari situ. Kalau kita lihat misalnya penebangan pohon ini hanya kalau mereka jual tidak sebanding dengan kerusakan alam yang kita alami. Dan kami juga sudah mengantisipasi, bahkan Bu Gubernur sudah memimpin apel bulan lalu di Batu ya untuk siaga banjir, dan semua yang terlibat kami ajak bicara. Jadi persiapan ya sebelum hujan kami sudah siapkan. Namun namun banjir itu memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi paling tidak diminimalkan supaya jangan membawa korban dan seterusnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Agung dan juga tanggapan dari Pak Rusi. Kita akan melanjutkan, kalau tadi kita mengambil beberapa part yang sudah disampaikan oleh beliau terkait kurangnya kesadaran masyarakat begitu ya Pak ya. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada Bapak Agung juga. Ke Bapak Agung terkait hal ini, tadi kan banyak sekali ditemui tidak hanya sampah, tapi juga barang-barang lain yang tidak lazim harusnya ada di sana. Nah, apakah sebetulnya memang tidak ada regulasi yang memang sudah sesuai atau masih belum tegas dalam menjalankan regulasi tersebut terkait kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur sempadan ini, Bapak? Saya? Nggih, Bapak Agung. Ya, jadi mengacu dari pengalaman di Dapil, memang ada SDA atau kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, bahkan kewenangan pusat BWS. Itu yang menurut saya perlu dioptimalkan dalam hal koordinasi dan sinergi, terutama menyelesaikan setiap masalah. Ya, jadi PR utama itu. Yang kedua, memang masyarakat buang sampah masih di sungai, di saluran itu, sehingga mengibatkan di situ pada saat hujan banjir ya. Jadi sebetulnya perlu penegakan regulasi peraturan
Saya ingat zamannya Pak Purnomo Kasdi dulu ada ya, buang sampah didenda. Nggih. Buang sampah di sembarangan denda 50.000 zaman segitu ya. Ya, 5.000. 60.000, 50 gitu. Zaman segitu tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu. Jadi saya nggak tahu nanti akademisi kira-kira pengalaman di provinsi lain atau di luar barangkali itu apa regulasi yang pas sehingga nanti jangan disalahkan ke SDA-nya, dinasnya kita, tapi juga peran serta masyarakat tadi penting sekali. Betul, Bapak. Kalau dia buang setiap hari ya, kayak rutin begitu, nanti lama-lama pada saat musim banjir pasti akan banjir. Saya kemarin di Situbondo juga problem. Setiap hujan pasti banjir, itu istilahnya dia tikungan katanya Pak. Itu kombinasi jalan nasional dan provinsi kabupaten. Nanti hal-hal seperti itu yang paling penting, belum ini perlu koordinasi bagaimana yang cepat antara koordinasi pusat, provinsi, daerah untuk menyelesaikan itu. Dan memang dicari betul apa kausanya, penyebabnya apa ya itu. Apakah betul masyarakat membuang sampah, apa karena memang salurannya sendiri sempit dan sebagainya. Itu yang menurut saya perlu dilakukan. Dan tadi mau sebenarnya Pak narasumber, apa sih belum saat ini yang di Jatim dulu ya, artinya biar tahu potretnya di mana saja. Jawa Timur kan luas. Saya pikir katakanlah kita cari yang terberat, misalnya 10 kawasan terberat, ya kita fokus dulu karena itu langganan banjir, langganan rusak, langganan bermasalah misalnya gitu. Oke, itu Stefani, makasih. Baik, terima kasih Pak Agung untuk tanggapannya. Oke, berarti memang perlu dikaji ulang terkait apa saja masalahnya, titiknya di mana untuk menegakkan regulasi tersebut ya Pak ya. Baik, kita akan beralih ke Bapak Muhammad Azhari. Ke Bapak Muhammad Azhari terkait sama Bapak, apakah memang terkait dengan masalah yang sudah disampaikan oleh beliau, sebenarnya memang sudah ada regulasi tapi memang belum ditegaskan atau memang bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Stefani. Ini kok beda ya, tadi bilang emas, sekarang bilang bapak. Gak jelas sih. Kita santai aja. Terima kasih Stefani. Siap Bapak. Ini terkait dengan sempadan sungai. Ini di satu sisi memang adalah himbauan dari KPK. Yang terpenting itu adalah bagaimana itu harus disertifikatkan, Pak. Mari kita selaku Komisi D akan mendorong terkait dengan pendananya seperti apa nanti. Kenapa demikian? Karena sempadan sungai ini Pak, kalau tidak segera sertifikat, maka di situ akan mengganggu, akan terjadi pelebaran di sungai-sungai berikutnya. Karena banjir yang begitu luar biasa, tentu tadi Bapak menyampaikan bahwa kita harus perbaiki hulunya. Nah, di hulu kita sudah gundul sehingga air tidak ada serapan langsung masuk kepada das sungai itu tadi. Dan memang persoalan sempadan sungai ya Pak tidak semudah apa yang kita bayangkan. Terkadang memang masyarakat kesadarannya sangat rendah dalam hal itu, sehingga di situ perlu sosialisasi kita kepada masyarakat. Yang pertama tentu yang berikutnya adalah bagaimana kita selalu memberikan papan nama di sempadan sungai itu, pembatas terkait dengan antara lebar dan jarak dan panjang dan sebagainya, itu menjadi hal sangat penting. Dan tentu ini tidak terlepas juga dari pendanaan Bapak, karena apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kemajuan kita bersama dalam hal membuat kesadaran masyarakat bahwa ini adalah air menjadi kebutuhan mutlak di kehidupan kita itu. Dan Mbak Stefani, tadi juga saya perlu menyampaikan juga, nanti Bapak sampaikan, luas dari sempadan sungai kita itu berapa Pak? Luas sungai kita itu menjadi hal PR juga kepada Komisi D ini, karena sebentar lagi periode kita akan habis. Artinya bahwa hal-hal demikian, bagaimana rekomendasi kita itu biar tegas kepada aturan regulasi yang ada, dan juga kita dapat merekomendasi kepada dinas SDA, termasuk juga sinkronisasi antara dinas yang lain, Pak. Karena apapun ini adalah ada kaitannya. SDA juga kaitan dengan lingkungan hidup, SDA juga ada kaitannya dengan bina marga, SDA juga ada kaitannya dengan kehutan dan sebagainya. Dan itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana yang selama ini kalau di saat pada musim kemarau kita ada kekurangan air, tapi di saat pada musim
penghujan kita adalah kelebihan air, dan itu yang menjadi penting bagi kita untuk saling koordinasi antar dinas, dan itu masukan dari Komisi D. Nanti kita teman-teman biar berjuang terutama dalam bentuk pendanaan yang ada, walaupun seminim mungkin tapi harus ada. Artinya kalau tahun ini kita kondisikan berapa persentase, tahun ini kita tidak harus semuanya. Artinya di Mojokerto, habis di Mojokerto kita pindah ke Jombang, gitu, tidak semuanya seperti itu. Jadi satu persatu lah Pak. Kalau ini kita tidak memulai dari hal itu Pak, kapan lagi kita harus memulai? Ya, itu dulu aja Stefani ya. Iya, terima kasih. Aku tetap Bapak. bilang Dek Stefani. Siap Bapak, baik-baik. Pak Azhari, terkait tadi tentang denda, itu memang sudah ada regulasinya kah? Yang tadi dikatakan oleh Pak Agung, dulu kan sempat ya Pak ya, katanya ada denda kalau untuk masyarakat yang membuang 5 sampah. 5 juta dulu. Waduh, mahal sekali ya Pak ya. Itu memang Itu pasti tertib nanti. Itu diatur oleh Perda. Tapi pelaksana Perda itu kan Satpol PP dan sebagainya. Aturannya seperti itu. Tapi denda harus ada loh Pak, harus ada. Dan bagaimana penegakan Perda itu harus kita juga sosialisasi dengan cara papan nama itu tadi. Tapi dulu Papan sukses, namanya. dulu sukses loh. Dulu sukses nih. Sukses. Berarti sekarang harus ditegakkan lebih tegas lagi ya Pak ya. Oke, siap. Itu masuk LH itu ya? Masuk LH kayaknya. LH. Sampah kata sampah. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Sekarang kita beralih ke Bapak Kuswanto. Bapak Kuswanto, ya tadi sudah dijelaskan tentang regulasi dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak sendiri, adakah penjelasan lain mungkin terkait regulasi yang sudah dihadirkan, ataukah memang segala masalah itu datangnya dari kurangnya kesadaran masyarakat, atau ada faktor lain Bapak? Iya. Bicara sungai, itu ada 2 titik yang harus kita perhatikan. Sungai itu pasti dimulai dari hulu, kemudian mengalir kepada hilir. Biasanya hilir itu sungai, laut. Biasanya kan begitu. Kemudian kalau bicara sungai, itu adalah suatu proses alam. Ada sungai yang besar, ada yang sungai kecil. Itu alam yang membuat. Tentunya besarannya sungai, bentuk alirannya sungai itu disesuaikan dengan curah air yang turun atau curah air yang ada yang datangnya dari hulu. Namun demikian, berjalan dengan waktu ada perubahan kontur, ya, kontur di sekitar hulu itu mempengaruhi akan adanya arus air yang turun. Tadi dikatakan bahwa yang daerah hulu itu kan di atas sana, biasanya di gunung. Di gunung itu ada komoditas yang menarik, yaitu kayu. Dan kebanyakan di tempat kita ini, pengelolaan kayu itu seakan-akan tidak bertuan. Jadi pemanfaatannya itu secara bebas. Yang biasa kita sebut dengan orang-orang yang memanfaatkan kayu itu seakan-akan tidak dalam koordinasi perhutani misalnya. Dia secara bebas. Kalau bebas ya nggak pakai aturan. Kalau nggak pakai aturan tidak pernah memikirkan dampak akibatnya. Yang terjadi hutannya gundul. Kalau hutan gundul itu tidak bisa menahan curah air. Air tidak bisa tertahan lagi dengan pohon, dengan akar. Bahkan air yang turun itu tidak sendirian membawa tanah. Ya, biasanya air itu turun ke bawah bersama-sama dengan tanah. Yang terjadi pendangkalan terhadap sungai. Dan kita tahu dan kita menyadari normalisasi sungai itu sulit dan besar biayanya. Dan jarang kita lakukan. Ya, karena keuangan daerah itu alokasinya bukan untuk ngurusi sungai tok. Pendidikan, sosial dan yang lain-lain itu sehingga alokasi untuk normalisasi itu kecil dan hampir tidak ada.
Itu yang terjadi. Kemudian pemanfaatan sepadan itu dilakukan orang seakan-akan tanah itu juga tidak bertuan. Inilah yang mengakibatkan munculnya bangunan-bangunan liar yang mempersempit lebar sungai. Bahkan mereka membangun dengan pondasi yang permanen. Lebar sungai terkikis, semakin sempit, curah air dari atas semakin deras. Ini problem-problem yang menjadi permasalahan buat kita. Padahal sempadan itu tidak boleh ada bangunan. Ya, karena untuk normalisasi segala macam. Kalau di situ ada bangunan sepanjang sekian kilometer ada bangunan, alat berat untuk normalisasi turunnya dari mana? Masa harus turun dari langit? Gak mungkin. Ini yang permasalahan atau kendala yang kita hadapi. Semakin hari semakin sulit kita. Satu sisi kontur tanahnya sudah berubah. Air membawa tanah. Akhirnya terjadi pendangkalan. Ya, kemudian sungai dipersempit oleh bangunan liar. Ini dampaknya akan terjadi air yang tidak tertampung keluar menjadi banjir. Banjirnya itu kalau enggak banjir bandang enggak apa-apa. Di beberapa daerah itu terjadi banjir bandang. Betul, Pak. Karena air sudah enggak tertib. Kenapa enggak tertib? Tidak ikut alirannya sungai. Mereka bebas, sungainya sudah dangkal, mereka airnya berlebih, tidak ikut dan tidak tertib mengikuti aliran sungai. Bebas mereka, bebas kemana-mana, bebas menerjang apa saja. Rumah penduduk diterjang. Itu yang Jawa Timur yang rawan itu Jember, daerahnya Pak Satip itu. Bondowoso, daerahnya Pak Agung, itu yang paling rawan hampir setiap tahun terjadi. Mudah-mudahan musim hujan kali ini itu bisa berkurang curah hujannya. Bukan kemudian selesai permasalahannya karena sungainya sudah diselesaikan permasalahan yang menjadi penyebab, tetapi mudah-mudahan kita berharap komprominya dengan Allah Subhanahu wa taala curah hujannya jangan besar-besar. Yang dikurangi curah hujannya. Bukan dikurangi, harapannya tuh dikurangi. Doa kita supaya tidak ada korban di situ. Karena kita masih belum menyelesaikan permasalahan yang tuntas. Baru selesai itu di Jember. Jember itu sungai ditempati pertokoan. Akhirnya sekarang pertokoannya sudah dibuang semua. Yang di kotanya itu. Yang Sungai Jompo itu. Jompo ya sudah. Jompo itu di tengah kota sudah dibikin pertokoan. Yang pertokoannya itu waktu itu kita lihat ini yang ngelola Dinas Perdagangan. Yang ngelola pertokoannya itu Dinas Perdagangan. Gak nyambung. Kabupaten, Pak. Kabupaten Dinas Perdagangan Kabupaten. Jadi yang nyewakan tuku itu Dinas Perdagangan. Gak nyambung. Tentunya nggak ada izin. Ya. Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Ya memang masih banyak yang harus kita bicarakan, harus kita selesaikan. Saya kira itu dulu. Sambung nanti lagi ya. Siap. Berarti masih banyak PR ya pemirsa ya. Terima kasih Pak Kuswanto untuk tambahannya terkait tadi. Ternyata masih banyak sekali yang harus diselesaikan dan masih juga harus dicari untuk langkah-langkah mengatasinya seperti itu. Langsung kita beralih kepada Bapak Satip. Siap. Sudah sangat siap sepertinya ya. Bapak terkait tadi yang dijelaskan oleh beliau, regulasi dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur sudah memulaikan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut Bapak? Ataukah masih merancang atau bagaimana? Baik, jadi sebenarnya kita Komisi D ini tidak ada bosan-bosannya, tidak ada habis-habisnya, selalu menyampaikan khususnya ke SDA ketika kita rapat kerja maupun pertemuan-pertemuan informal, kita selalu menyampaikan bahwa sungai kita ini harus betul-betul kita rawat, kita pelihara agar tidak sampai terjadi bencana
karena kondisi cuaca sekarang yang sangat ekstrim, apalagi tadi seperti yang disampaikan Pak Kuswanto, di wilayah kami itu langganan banjir baik Jember maupun Lumajang. Ini juga tidak lepas karena kondisi alam yang ada, baik itu kaitannya dengan kondisi yang ada di hulu seperti disampaikan Pak Kuswanto tadi, maupun kondisi sepadan sungai yang sudah banyak beralih fungsi. Nah, kaitannya dengan kondisi sungai yang dimana di hulu sekarang sudah banyak yang beralih fungsi sehingga terjadi banjir membawa tanah, akhirnya terjadi sedimentasi yang tinggi. Dan ini yang menjadi repot lagi ketika sedimentasi itu terjadi di tengah-tengah hutan. Nah, ini akhirnya alat itu kesulitan untuk masuk. Mau masuk lewat sungai, sungainya sangat terjal, tajam, curam, tapi mau lihat perhutani, ini izinnya juga tidak gampang. Betul. Masih ruwet. Kadang-kadang tidak diperbolehkan. Nah, ini masalah baru lagi. Ini yang jadi persoalan. Nah, dari situ kami selalu berharap dari Komisi D itu ada satu langkah-langkah yang dilakukan oleh sumber daya air ini untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik itu perhutani maupun di wilayah kami itu sana juga ada PTPN. PTPN betul. Ya. Lah, PTPN di sana itu sekarang banyak yang beralih fungsi. Yang awalnya dari tanaman keras, sekarang beralih ke tanaman tebu. Nah, ini kan juga pengaruhnya sangat tinggi sekali terhadap ketika terjadi curah hujan yang tinggi, akhirnya daya serap tanah tidak seperti ketika masih ada tanaman keras. Nah, ini juga harus ada sebuah komunikasi. Di sisi lain, kita jujur memang SDA kita masih kekurangan peralatan alat berat. Pernah terjadi bencana di Jember ini, bahkan sekarang pun kita membutuhkan alat berat dalam rangka untuk ini, melakukan pengerukan terhadap sungai yang ada di Tempurjo, ya, yang dulu pernah terjadi banjir itu, sekarang sedimentasinya sudah tinggi lagi. Ini dengan cuaca seperti ini yang sangat ekstrem, kita sangat mengkhawatirkan sekali. Ini harus ada satu tindakan. Ini mumpung hujan masih belum begitu tinggi. Siap. Nah, ini perlu ada perhatian. Terus kemudian ini lagi, juga SDA ada baiknya juga koordinasi dengan LH kaitannya dengan sampah. Karena seperti Pak Rose tadi sampaikan bahwa sampai masang tanda larang buang sampah, tapi masyarakat kita buang sampah masih seenaknya, bapak-bapaknya yang ke sungai. Nah, ini mau tidak mau juga akan sangat berpengaruh, harus sangat tinggi. Lah, ini harus ada satu tindakan juga, makanya perlu ada satu sinergitas dengan lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang lain dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya atau menghadapi curah hujan yang tinggi seperti ini, agar di kemudian hari tidak terjadi satu kondisi koordinasi ketika penanganan bencananya. Lah, mumpung masih antisipasi ini kita koordinasikan. Seperti itu, Pak Stefani. Oke, baik, terima kasih Pak Zatip. Ada lagi ternyata PR-nya, Pak. Masih banyak ternyata masalahnya ya. Baik, terima kasih. Kita beralih kepada Bapak Mas Duki. Iya, masih membicarakan soal tadi ya, terkait sampah lagi begini. Saya kemarin Bapak mohon izin pernah mendengarkan sebuah paparan bahwa ada satu wawancara dengan masyarakat yang mengapa mereka itu memilih untuk membuang sampah di sungai, begitu ya. Itu karena memang katanya tidak difasilitasi untuk adanya petugas yang membuang sampah di situ. Jadi beliau-beliaunya juga kebingungan harus membuangnya kemana. Nah, ini kan juga menjadi permasalahan lagi. Berarti kan mungkin harus ada inovasi lagi begitu ya terkait bagaimana mengelola sampah ini dan pastinya untuk kualitas sempadan ini. Kalau menurut Bapak Mas Duki, bagaimana Bapak? Ini untuk sampah sepadan ini. Sampah dan sepadan yang saling berkaitan. Akhirnya juga ini menarik juga Stefan ini. Menantang saya untuk berbicara sampah ini. Saling berkesinambungan ya Pak ya tadi ya.
Gini Mbak, Iya Pak, bagaimana? aliran sungai itu kan tidak hanya sekarang ini. Jadi itu kan awal dari dulu ketika ada hujan deras, terus aliran sungai itu kan mengalir sesuai dengan kehendaknya sendiri. Akhirnya terbentuklah sungai-sungai yang sekarang dibenahi oleh pemerintah, dan ada 3 kewenangan di dalam sungai-sungai itu. Ada sungai yang miliknya pusat, ada sungai yang miliknya provinsi, ada sungai yang miliknya daerah. Daerah. Maka dalam hal ini saya tidak berbicara terkait dengan pusat, terkait dengan POSDA Provinsi Jawa Timur yang mengelola aliran sungai yang menjadi kewenangan Jawa Timur. Saya melihatnya tidak begitu banyak aliran sungai yang kita miliki di Jawa Timur. Betul. Kebanyakan rata-rata itu teman-teman pusat, BWS Berantas, BWS Bengawan Solo yang memiliki aliran sungai-sungai itu. Yang dimiliki Jawa Timur itu rata-rata aliran sungai yang nggak begitu besar, aliran sungai yang kecil-kecil. Maka di sini mulai awal kami sudah mendorong untuk komisi D mendorong pada POSDA satu penertiban aset. Karena kita jujur, kita agak cemburu ya dengan teman-teman PJKA ataupun kereta api, asetnya tertib Pak. Sampai ada yang menambah PAD, PJKA. Ya, betul. Ini yang harus kita inovasikan yang baik, karena banyak aset-aset kita milik SDA yang tidak di sepadan itu terbengkalai saya melihatnya. Maka kami ya sama dengan mitra kami dengan SDA, kami akan mendorong Mbak untuk segera menertibkan aset-aset kita. Kalau bisa diberdayakan, dikomersilkan, nggak ada masalah. Yang penting ada perjanjian yang tertulis. Betul. Ya, karena banyak aset-aset kita yang notabene akhirnya sekarang tidak bertuan, akhirnya ngurus di BPN, lolos di BPN jadi sertifikat. Ya. Saya tidak akan masuk di wilayah siapa yang melakukan ini. Saya tidak akan masuk, karena itu kan tugasnya SDA. Saya hanya ingin bahwa aset-aset kita, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Asari. Pak Asari termasuk ahli hukum, Mbak. Sampai terkait KPK sudah paham dia. Makanya pantas kalau Pak Asari ini kan memang senior dalam hal hukum ini kan. Maka dalam ini sudah ada dorongan dari KPK, tidak ada alasan buat kita untuk menertibkan aset-aset kita supaya tidak hilang. Syukur-syukur dengan inovasi teman-teman SDA bisa menambah PAD daripada Jawa Timur. Mohon maaf, PJKA itu satu kios yang saya ketahui itu angkanya sampai 30 sampai 50 juta di daerah Mojokerto. Ini banyak yang saya lihat asetnya Pemprov. Saya ketika ngopi di salah satu di kecamatan di Kota Mojokerto, tak tanyain, kenapa kok nggak dibangun? Kau oleh Mas, berganti dengan SDA. Piro kon bayare? Saya ikhlasi. Loh. Ini menantang kami loh. Ya udah, kita akan komunikasi dengan teman-teman SDA. Karena Pak, kita ingin dalam ini tertib dalam administrasi. Ya itu terkait dengan aset. Kedua, terkait dengan sepadan. Kita sepakat dengan teman-teman bahwa sepadan ini harus diamankan karena jangan sampai tergerus. Betul. Dengan tempat-tempat untuk hunian ya, karena sepadan ini kan melindungi sungai ini supaya tidak terlebar. Ketiga, terkait dengan pertanyaan Mbak Stefani terkait dengan sampah, kita sudah sering menyampaikan ke teman-teman SDA, kita akan turun bareng-bareng ke masyarakat di setiap dapilnya masing-masing atau di wilayah masing-masing. Apa, kita sosialisasi terkait dengan kewajiban terkait dengan menata sungai kita. Jangan sampai sungai ini menjadi lumbung untuk pembuangan sampah. Ya. Karena apa? Saya melihat di desa-desa, di kota-kota ini sudah ada inovasi terkait dengan pengelolaan sampah, yaitu bank sampah. Ada yang melalui Karang Taruna, ada yang pembayaran ini, ada yang bayar iuran satu bulannya 15-20 ribu. Ini kan sudah ada inovasi. Tinggal nanti kita dorong terkait itu apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan hal-hal itu. Kalau memang
dibutuhkan untuk roda 3 ya kita bantu dari pemerintah. Pemerintah akan memuluskan terkait masalah itu. Karena apa? Sampah itu juga akan mengganggu aliran sungai. Dan yang terpenting lagi Pak, saya lihatnya sekarang fenomena yang muncul di sungai-sungai yang aliran sungainya normal ya, aliran sungainya normal itu dibuat untuk keranjang untuk kolam-kolam kecil gitu loh. Oh, keramba kecil di sama. Ini juga akhirnya mengganggu aliran sungai. Karena apa? Saya melihatnya karena dia tuh butuh air yang di ujung dibuntu atau diempet supaya keramba itu ada airnya. Akhirnya mengganggu aliran sungai, aliran air ini yang notabene harus terus mengalir, tidak terus mengalir sampai jauh. Kan akhirnya kan air ini kan harus mengalir sampai jauh, sampai ke selesainya itu kan. Maka ini kan terganggu. Maka kami akan minta kerjasama dengan teman-teman semua pihak terkait menertibkan ini. Nggak apa-apa. Ini peningkatan ekonomi, cuma jangan mengganggu terkait aliran air sungai itu. Terima kasih Mbak Stefania. Ya, terima kasih Bapak Mas Diki. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwa memang Komisi D ini juga turut berpartisipasi dan kita harus berkolaborasi juga terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik pemirsa, kita beralih sejenak. Kalau tadi sudah sangat lengkap dibahas tentang permasalahan dan juga regulasi dan juga bagaimana untuk tahap-tahap penyelesaiannya, kita akan beralih berbicara soal teknis pemirsa. Seperti yang ditanyakan salah satu dari Bapak tadi ya, kepada Pak Ruse. Siap. Ya, Pak Ruse. Sebenarnya bisa dijelaskan juga kepada pemirsa, untuk luas sempadan sungai dan waduk ini sebenarnya berapa Pak secara gamblangnya? Ya, tadi awal saya sudah sampaikan bahwa, tapi saya mau mulai dari, kebetulan Pak Asari tadi menyebutkan sungai yang ada di Jawa Timur. Sungai yang ada di Jawa Timur itu ada 7. Wilayah sungai. Baik. Pertama, 2 wilayah sungai itu ada di kewenangan pusat, yaitu Bengawan Solo dan Brantas. 5 itu adalah kewenangan provinsi. Jadi sungai itu hanya kewenangan pusat dan provinsi. Tidak ada sesuai dengan kepresnya bahwa semuanya adalah kewenangan provinsi dan pusat. Kalau lintas provinsi itu kewenangan pusat. Atau sebenarnya Brantas itu tidak lintas provinsi, itu di dalam kota Jawa Timur, tapi dianggap strategis nasional sehingga menjadi kewenangan pusat. Itu satu. Yang kedua tadi dikatakan bahwa memang sungai ini memang bervariasi. Sempadannya itu bervariasi. Ada yang tadi sudah saya katakan bahwa ada yang di dalam perkotaan, ada yang di luar perkotaan. Kalau di luar perkotaan, kalau sungainya itu besar, sempadannya itu sekurang-kurangnya ya, ada bahasa sekurang-kurangnya itu 50 meter. 50 meter. Tapi kalau di dalam perkotaan sesuai dengan kedalaman sungai, kalau kedalaman sungainya itu di bawah 3 meter, artinya kedalaman sungai pada saat debit tertinggi itu sempadannya 10 meter. Diukur dari bibir sungai. Kalau di atas 3 meter, sempadannya adalah 15 meter, jelas. Kalau di muara, seperti yang di muara di Jagir itu 50 meter. Karena berpengaruh pada pasang surut air laut. Itu yang di sempadan. Dan menarik tadi, memang sengaja tadi mancing tentang sampah. Karena kebetulan saya tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo tadi luar biasa di demo masalah sampah. Sampai pendopo dipenuhi sampah, ditumpahkan di situ. Betul. Ya. Sehingga ini keluhan-keluhan dari masyarakat yang tidak tertanggulangi. Nah, peduli dengan akhirnya begini. Karena memang tidak cukup kalau provinsi yang mengurusi sampai ke sampah. Itu adalah kewenangan dari kabupaten kota itu sendiri. Kabupaten kota itu sendiri, sehingga memang tidak cukup kita semua yang. Nah, apa yang disampaikan juga Pak Satip tadi ya, bahwa memang kita selalu berkaitan dengan instansi lain, baik oleh perhutani ya, dan lain-lain. Betul. Ya,
Dan termasuk Balai Besar kami selalu koordinasi dengan baik untuk mengantisipasi banjir. Karena kalau itu sudah banjir, kalau bencana, tidak melihat kewenangan lagi. Bahwa ini kewenangan pusat, ini kewenangan siapa, itu adalah tanggung jawab karena terjadinya di provinsi. Jadi yang ditahu adalah Bu Gubernur. Jadi kami dari perpanjangan tangan ini memang harus bagaimana menyikapi, bukan di luar kewenangan kita, tapi selalu koordinasi dengan instansi terkait. Ya. Baik. Masalah sertifikat tadi, ya Pak Asari. Sertifikat ini yang sudah bisa kami sertifikatkan tahun ini ada 150 bidang saya sertifikatkan. Cuma tidak cukup karena memang banyak persoalan selain karena harus ada harus jelas lahannya baru kita sertifikatkan. Bahkan ada yang sudah sertifikatkan misalnya saya contoh di Bondowoso. 2013 kami sudah sertifikatkan waduk. Tapi digugat masyarakat. Karena kami kurang pengamanan. Mestinya dipasangi patok, dipasangi papan aset dan seterusnya. Tapi karena anggaran yang sangat terbatas, sehingga saya juga bagaimana membagi dari sekian kabupaten kota tentang anggaran ini. Ya. Jadi yang saya sudah sertifikat misalnya tahun ini 150 sertifikat. Mungkin tahun depan paling ya 50 atau 100 saya pasangi papan aset. Karena memang keterbatasan anggaran. Nah, mumpung ada bapak-bapak dari Dewan di sini, mungkin ini keluhan kami dari SKPD ya tentang untuk memanfaatkan anggaran yang minimalis mungkin sehingga bisa menangani persoalan-persoalan yang baik penanganan aset maupun mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Betul. Saya kira seperti itu Mbak. Yang tadi masalah di Jember itu kan memang di Jember itu pertokoan itu dibangun oleh pihak ketiga setelah 25 tahun diserahkan ke kabupaten. Nah, kabupaten mengelola. Setelah itu kami cek di sana tidak tercatat di dalam aset kabupaten kota sehingga kami bisa menertibkan. Tapi ya luar biasa. 10 kali rapat baru bisa ada titik temu untuk kita tertibkan. Baik. Dan Sama ambruk ya. Sama ambruk baru bisa. Karena ambruk dulu baru kita diperkenankan. Baik. Tentu saja pemirsa, podcast pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan informasi baru terkait bagaimana Dinas PU Sumber Daya Air bisa bersinergi dengan Komisi D dan juga dari sektor lain seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah setia menemani kita dari awal hingga akhir. Semoga di episode selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Sehat selalu untuk kita semua. Saya Stefani Imelda, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.